What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Jumpa lagi di episode ke-165. Kemarin kita sudah membahas review match antara Manchester City versus Chelsea yang sangat-sangat emosional ya. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan kembali membahas rumor transfer ya seputar Chelsea yang sebentar lagi itu akan berakhir guys ya. Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, kita akan coba membahas rumor pemain mulai dari belakang terlebih dahulu ya, yaitu lini pertahanan. Jadi, kita mulai dari partner in crime dari Trevor Chalobah yang juga dia ini adalah Cobham Boys yang kemarin itu sempat diisukan akan kembali ke Chelsea. Dikutip dari Johnson Sport, Mark Gui sempat dilirik oleh Chelsea pada bursa transfer kali ini. Namun hal tersebut ditunda hingga bursa transfer berikutnya karena akan menjadi lebih murah. Ya, Mark Gui, ya saat ini kontraknya itu hanya tersisa 1,5 tahun saja ya, sehingga musim panas besok itu harga dia itu akan jatuh ya karena tersisa satu musim saja karena apabila dia ini tidak memutuskan untuk extend ya. Jadi kita akan lihat ke depannya seperti apa, apakah dia akan kembali ke Chelsea dan berpartner kembali dengan Trevor Chalobah atau yang menjadi center back paten kita adalah Trevor Chalobah dan juga Levi Colwill. Tapi kita tahu bersama dan sering CBC singgung berkali-kali ya, Levi Colwill ini masih sangat muda 21 tahun karena kemarin kita sudah lihat ya kualitas dari Levi Colwill itu yang tidak konsisten saat apalagi itu sangat terekspos saat melawan Manchester City. Next, kita masih di posisi pemain belakang dikutip dari Fabrizio Romano. Dean Hutchinson memiliki release clause dalam kontraknya yang berlaku untuk musim panas. Banyak klub top di Eropa menyadari akan situasi ini. Chelsea sangat menyukai pemain tersebut dan menilai dia sangat tinggi, serta melihatnya sebagai talenta yang terbaik. Oke, buat yang mungkin asing mendengar Hutchinson ini, dia ini adalah pemain Bournemouth yang masih sangat muda, berumur 19 tahun. Tapi penampilannya itu cukup solid ya guys ya. Dimana sejak masuk starting 11 ya di Bournemouth, mereka ini tidak terkalahkan dengan 8 clean sheet. Ya, kita bisa tahu kualitas dari Hutchinson ini, dia ini sangat-sangat konsisten permainannya sejak dia ini musim panas kemarin ditransfer dari Juventus. So, kita akan lihat ke depannya bagaimana karena ini adalah salah satu back muda yang juga sangat bertalenta. Tapi kita juga jangan lupa masih punya back muda seperti Levi Colwill, terus kemudian Anselmino ya, teman-teman. So, next step kita selanjutnya akan membahas deretan pemain sayap atau wingers yang juga diincar oleh Chelsea. Kita mulai dari Nico Williams. Dikutip dari The Athletic, Nico Williams terlihat tinggi dalam pengamatan radar Chelsea dan tetap menjadi target winger utama. Rilis clause dia 58 juta euro, tapi permintaan gaji yang tinggi dapat membuat kepindahannya menjadi sulit. Next, dikutip dari Johnson Sport, Nico Williams masih dalam list Chelsea. Next, dikutip dari El Nacional, Arsenal bersedia membayar klausul rilis 42 juta pound sterling Nico Williams dari Athletic. Ya, tampaknya semakin kecil
karena waktu tinggal sekitar 5 atau 6 hari saja sebelum kita harus menyelesaikan transfer di musim dingin ini. Jadi pendapat CBC kecil kemungkinannya bahwa Chelsea itu akan mendapatkan Nico Williams ya. Karena kita sendiri selain terbentur waktu juga gajinya itu sangat tinggi dan kita sebenarnya tidak butuh-butuh amat posisi wingers ya. Next, ada kabar yang mengejutkan. Kembali masih dari winger, kali ini dari Bayern Munchen. Ya, dikutip dari Vija Chess, Manchester City berharap menandatangani kembali Leroy Sané yang akan menjadi free transfer di musim panas ini. Chelsea dan Liverpool juga sedang tertarik pada winger Bayern ini. Next, kita dapat konfirmasi dari Fabrizio Romano, Leroy Sané terhadap kontrak yang akan kadaluarsa di bulan Juni. Tentu saja, klub-klub sudah menanyakan tentang situasi saya, tapi semua orang tahu posisi saya. Saya tidak akan mempertimbangkan saat ini, tetapi akan fokus pada FC Bayern dan berusaha untuk sesukses mungkin bersama tim ini. Ya, kalau kita bisa lihat, Leroy Sané ini sebelumnya di Manchester City ya. Dan penampilannya itu cukup konsisten hingga saat ini di Bayern Munchen, tapi kita tidak pernah tahu apabila itu akan tersedia di bursa musim panas nanti. Ah, pastinya Chelsea ini akan berupaya untuk mendapatkan. Tapi biasanya jangan lupa kalau free transfer itu gaji yang diminta oleh pemain itu sangat tinggi, ya seperti Tosin, ya. Jadi kalau menurut CBC, kembali lagi, kalau posisi winger, kita jangan lupa di musim panas nanti sudah punya winger yaitu Estevao dan juga Kendrick Paes. Tapi di posisi lebih ke mid ya, kalau Paes ini. Oke, next, another series yang tidak ada habis-habisnya ya, atau tidak selesai hingga saat ini. Posisi wingers juga dikutip dari David Ornstein. Ada pertanyaan dari Chelsea, tetapi kami tidak tahu apakah itu akan terwujud. Saya melihat itu terus bergulir hingga akhir transfer window. Dan mungkin ada beberapa aktivitas hingga tenggat waktu di menit-menit terakhir. Ya, Garnacho. Ya, CBC merasa lebih baik kita mendapatkan tadi Leroy Sané ataupun dengan free ya daripada Garnacho ataupun kita mendapatkan Nico Williams ya. Dan kita bisa tahu posisi winger seperti yang CBC sebut tadi kita akan sudah mendapatkan winger masa depan Brasil yaitu Estevao, William Estevao. Jadi buat apa lagi kita mendapatkan Garnacho? Apakah Chelsea dalam skenario untuk melepas Neto yang baru belum semusim pun dan dan Madueke, tentu saja Madueke ya. Kita akan kehilangan Mudryk sepertinya yang terkena kasus doping, begitu juga dengan Madueke ya, karena posisi Estevao itu di right winger ya teman-teman. Sehingga akan tersisa Jadon Sancho. Kalau Jadon Sancho kan itu must buy ya. Opsi harus membeli saat kita meminjam di musim panas kemarin. Jadi akan ada si Jadon Sancho, terus kemudian Pedro Neto, serta Estevao. Jadi mungkin satu lagi kita akan berusaha mendapatkan winger supaya ada 4 ya teman-teman. Oke, kali ini setelah 3 wingers yang kita sebut di awal itu ada potensi untuk ke Chelsea. Nah, ini ada satu lagi winger ya. Another shocking rumor dikutip dari Fabrizio Romano.
Perasaanku sepertinya situasinya berubah dengan Tel. Dia bermain 0 menit dalam 3 pertandingan terakhir. Dia memiliki lebih dari 10 proposal peminjaman dan kesempatan untuk pergi ke Chelsea dengan permanen. Kita akan mengikuti situasinya di minggu ini. Ya, cukup menarik ya Matistel ini. Next dari Fabrizio, situasi Matistel akan dibahas dengan Bayern di minggu depan. Chelsea menginginkan dia dalam permanen transfer saat pembicaraan berlangsung antara Nkunku dan Bayern. Next dikutip dari Simon Jones, Chelsea akan meninjau kembali pembicaraan dengan Bayern Munchen mengenai kesepakatan potensial untuk penyerang Mathys Tel. Ya, another wingers ya yang kita rumorkan, tapi Mathys Tel ini dapat dipasang di posisi striker ya teman-teman. Tapi menurut dari CBC, dari sekian banyak itu wingers yang dirumorkan ya, itu yang lebih besar kemungkinannya itu adalah Mathys Tel dan juga Garnacho. Ya, sedangkan Nico Williams dan juga Leroy Sané ini kecil kemungkinan karena bisa saja Sané akan kembali ke ex-klubnya yaitu bereuni dengan Pep Guardiola seperti Gundogan kemarin ya. Nah, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Jadi stay tune di channel CBC untuk mendapatkan update berita terkait rumor transfer. Oke, sekarang kita akan masuk ke posisi pemain yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ya, posisi striker dikutip dari Matt Law. Orang-orang di Chelsea menyukai dan mengikuti Benjamin Sesko dan Liam Delap. Klub mungkin menentukan untuk kepindahan salah satu dari para pemain ini di Januari transfer window jika mereka percaya kesepakatan itu layak untuk dilakukan. Next, dikutip dari Matlow, Chelsea sedang mencari striker jika ada peluang muncul di minggu terakhir jendela ini. Atau mereka dapat membuat kesepakatan untuk musim panas dengan Liam dari Ipswich Town dan pemain RB Leipzig, Sesko, termasuk di antara mereka yang masuk radar dari Chelsea. Next, dikutip dari Johnson Sport, saya pikir Chelsea di pole position untuk Liam Delap dan saya pikir mereka itu terdepan daripada klub lain dalam membeli pemain. Satu untuk musim panas. Benjamin Sesko juga salah satu yang patut dilihat. Ya, kalau menurut CBC ini sangat-sangat urgent meskipun akan sulit, tapi CBC berharap Chelsea daripada kita menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang untuk posisi wingers yang saat ini notabene kita sudah punya 4, Neto, Madueke, Sancho, dan juga Tarik George. Itu kita hanya membutuhkan striker karena striker saat ini hanya Nicholas Jackson. Jadi ini sangat-sangat kritikal ya teman-teman. Jadi kita berharap daripada kita menghabiskan 60 juta euro atau 60 juta pound sterling untuk Garnacho ataupun untuk Tistel, lebih baik Chelsea fokusnya untuk menawarkan 60 juta tersebut kepada Ipswich Town dan juga mungkin Leipzig. Ya, mungkin dengan melihat 60 juta mereka akan berpikir ulang. Itu akan diterima saat ini di musim dingin ini daripada mereka menunggu 6 bulan lagi di musim panas nanti. Ya, kita berharap Leipzig ataupun Ipswich itu dapat membuka diri untuk penawaran dari Chelsea di bulan Januari ini. Sebelum bursa transfer tutup sekitar 3 atau 4 hari lagi ya. Oke, I think that's all di episode ke-165 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.